Oke teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Mauritius Edvarus Nahar. Pada video ini saya akan menjelaskan pekerjaan tugas yaitu tentang proses unifikasi pada Visual Prolog. Nah, jadi pada sesi pertama saya akan mengetik semua skrip yang ada di dalam Visual Prolog. Kemudian sesi berikutnya saya akan menjelaskan langkah demi langkah sehingga Visual Prolog memperoleh goal. Nah, karena di sini goalnya adalah pembunuh X, nanti saya akan menjelaskan bagaimana proses pengerjaannya sehingga pembunuhnya adalah siapa, misalnya Budi misalnya ya. Berarti proses pengerjaannya seperti apa. Oke. Pertama kita buatkan skrip dulu. Kemudian kita buka dulu Visual Prolog kita. Nah, kita klik domain, nama, gender, pekerjaan. Nama, gender, pekerjaan, alasan. Oke, kita klik di sini. Domain, tab, nama, kemudian gender, koma, nama, gender, pekerjaan, benda, alasan. Gender ya, pekerjaan, kemudian benda, koma, alasan. Oke, pekerjaan, benda, alasan, zat sama dengan simbol. Kemudian zat sama dengan simbol. Oke. Berikut adalah umur sama dengan integer. Umur sama dengan integer. Oke. Berikutnya adalah kita membuatkan predikatnya. Predikat non-determ orang, nama, umur, gender, pekerjaan. Predikat. Oke, kita menggunakan huruf besar ya teman-teman. Predikat non-determ. Kita lihat non-determ orang, nama, umur, gender. Orang dalam kurung, nama, umur, gender. Orang, nama, umur, gender. Kemudian pekerjaan. Kemudian pekerjaan. Oke, pekerjaan. Berikutnya adalah non-determ, selingkuh, nama-nama. Non-determ, selingkuh, dalam kurung, nama. Oke. Berikut terbunuh dengan nama dan benda. Untuk terbunuh dengan ini kita tidak menggunakan non-determ ya. Terbunuh dengan nama dan benda. Langsung saja terbunuh dalam kurung nama, benda. Oke. Terbunuh. Terbunuh dengannya nama, benda. Kemudian terbunuh nama. Terbunuh dengan enter,
bunuh dalam kurung nama. Oke. Terbunuh nama. Kemudian non term pembunuh nama. Non term pembunuh dalam kurung nama. Oke. Berikut motif dalam kurung alasan. Motif dalam kurung alasan. Oke. Motif dalam kurung alasan ternodai nama dan zat. Ternodai dalam kurung nama, koma, nama zat, ternodai nama zat. Kemudian milik nama benda. Milik dalam kurung nama, koma, benda. Milik nama benda. Kemudian non term cara kerja mirip. Cara kerja mirip. Oke, benda-benda. Non term cara kerja mirip. Cara kerja mirip benda dengan benda. Oke. Benda dengan benda. Oke. Cara kerja mirip benda-benda. Kemudian non term kemungkinan milik nama benda. Non term kemungkinan milik nama, koma, benda. Oke. Kemungkinan milik nama benda. Kemudian non term dicurigai nama. Non term dicurigai dalam kurung nama. Oke. Dicurigai ya dalam kurung nama. Kemudian fakta-fakta tentang pembunuhan. Kita tuliskan di sini komentarnya ya teman-teman. Fakta tentang pembunuh. Oke, kita kiri komentarnya. Fakta-fakta tentang pembunuhan. Clauses orang, pembunuhan. Oke. Clauses orang budi 55M tukang kayu. Orang budi 55M tukang kayu. Oke. Kita buatkan clausesnya. Clauses orang dalam kurung budi 55M, kita kasih budi 55M tukang kayu. Tukang kayu ya. Budi 55M tukang kayu. Aldi 25M pemain sepak bola. Aldi orangnya. Aldi
koma 25 M, koma pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Kemudian selingkuh dalam kurung Ina dan Joni. Selingkuh dalam kurung Ina Joni, Ina Budi, Ina Budi, Siti Joni. Ina Joni, Ina Budi selingkuh. Siti Joni. Oke. Sekarang terbunuh dengan Siti Pentungan. Terbunuh dengan Siti Pentungan. Oke, terbunuh dengan Siti Pentungan. Siti Pentungan terbunuh Siti. Terbunuh dalam kurung Siti. Terbunuh. Motif uang, motif cemburu, motif dendam. Motif dalam kurung uang, motif dalam kurung cemburu. Kemudian motif lagi dalam kurung, dendam. Oke. Nah, sekarang ternodai, ada Budi Dara, Siti Dara. Ternodai dalam kurung Budi, koma Dara, koma ternodai. Siti, koma Darah. Ternodai Budi Dara, Siti Dara. Ali Lumpur, Joni Coklat, Ina Coklat. Aldi Lumpur, Joni Coklat, Ina Coklat. Joni Coklat. Ina Coklat. Ternodai Ina Coklat. Oke. Ternodai Ina Coklat. Kemudian milik Budi kaki palsu, Joni Pistol ya. Milik dalam kurung Budi,
kaki palsu milik Joni pistol. Oke. Joni pistol. Kemudian basis pengetahuan. Nah, di sini kita memberikan basis pengetahuannya. Basis pengetahuan. Basis pengetahuan. Nah, berikut. Setelah basis pengetahuan, cara kerja mirip kaki palsu pentungan. Cara kerja mirip kaki palsu, pentungan. Oke. Kaki palsu pentungan. Kemudian cara kerja mirip. Cara kerja mirip balok pentungan, gunting pisau, balok pentungan. Kemudian cara kerja mirip. Cara kerja mirip gunting pisau dengan sepatu bola pentungan. Gunting pisau dengan cara kerja mirip. Tadi gunting pisau ya, berarti sepatu bola pentungan. Bola pentungan. Ini kita kasih titik. Sepatu bola pentungan. Oke. Nah, sekarang kemungkinan milik X sepatu bola. Ini adalah sebuah rule ya, teman-teman. Kemungkinan milik ini X sepatu bola. Oke. Kemungkinan milik sepatu bola. Oke. Kemungkinan milik X sepatu bola ya. Kemungkinan milik X, sepatu bola. Oke. Orang X pemain sepak bola. Tab orang dalam kurung X, pemain sepak bola. Oke. Orang X pemain sepak bola. Oke, berikut X pemain sepak bola. Nah, di sini ada rule yang kedua ya, teman-teman. Kemungkinan milik X gunting. Enter. Kemungkinan milik X, gunting. X,
koma gunting, kemungkinan milik X gunting, orang X pekerjaan salon, orang kurung X, koma X, koma pekerjaan salon. Oke, pekerjaan salon. Kemudian kemungkinan milik X benda, kemungkinan milik X, benda, kemungkinan milik X benda, milik X benda, milik dalam kurung X, benda. Sorry, oh ya, kita cek dulu ya teman-teman. X benda gunting pemain sepak bola. Benda ini kita kasih huruf besar ya teman-teman. Kenapa kita kasih huruf besar? Karena benda ini adalah suatu variabel bebas ya. Benda. Oke. Kemudian milik X benda. Sepatu. Oke. Berikut adalah dicurigai. Dicurigai semua orang yang memiliki senjata. Dicurigai semua orang yang memiliki senjata. Kemudian di sini kita buatkan komentarnya adalah dicurigai semua orang yang bersenjata, semua orang yang memiliki senjata yang kerjanya mirip dengan senjata penyebab Siti terbunuh. Semua orang yang memiliki senjata yang kerjanya mirip, semua orang yang memiliki senjata yang cara kerjanya mirip, dengan senjata penyebab Siti terbunuh. Cara kerja mirip dengan senjata, kerjanya mirip dengan senjata penyebab Siti terbunuh. Oke, titik. Oke, berikut. Dicurigai X terbunuh dengan Siti senjata. Dicurigai X dicurigai dalam kurung X. Dicurigai X terbunuh dengan Siti senjata. Dengan Siti terbunuh dengan Siti senjata. Dengan Siti senjata. Oh iya, senjatanya kita kasih huruf besar ya teman-teman.
Cara kerja mirip benda senjata. Cara kerjanya adalah benda senjata. Kemungkinan milik X benda ya. Kemungkinan milik X, kemungkinan milik X benda. X benda ya. X benda titik. Oke. Berikut dicurigai pencopet yang mempunyai motif uang ya. Dicurigai pencopet yang mempunyai motif uang. Nah, kita lihat di sini dicurigai X. Dicurigai dalam kurung X. Dicurigai X. Motif uang orang X pencopet. Motifnya dalam kurung uang kemudian orang dalam kurung X, pencopet titik. Oke, X pencopet, kemudian pembunuh. Nah, berikutnya kita buatkan rule utama ya teman-teman, rule pembunuh. Oke, rule pembunuh dalam kurung pembunuh. Oke, pembunuh kemudian orang pembunuh, orang dalam kurung pembunuh, orang pembunuh berikut terbunuh dalam kurung terbunuh, terbunuh pembunuh bukan bunuh diri. Terbunuh kemudian pembunuh.
bukan bunuh diri. Dicurigai pembunuh, dicurigai. Dicurigai pembunuh, ternodai pembunuh jahat. Ternodai pembunuh, koma, jahat. Ternodai terbunuh jahat. Ternodai. Ternodai pembunuh jahat. Ternodai terbunuh jahat ya. Jahat, oke. Nah, berikut adalah goalnya adalah pembunuh X. Ini kita ganti dengan titik. Sorry. Goalnya adalah pembunuh X, pembunuh kurung X. Oke. Nah, sekarang kita cek goalnya dulu ya teman-teman. Oke, goal 13 ilegal. Oke, kita cek ya teman-teman. Oke, saya cek dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah cek ya. Sekarang kita coba melakukan goal lagi. Nah, di sini. Oke, jadi di sini solusinya adalah Budi ya teman-teman. Nah, kenapa Budi? Nah, saya akan jelaskan bagaimana langkah-langkahnya sehingga ia mendapatkan Budi sebagai solution. Nah, di sini mulai dari goal ya teman-teman. Nah, goal di sini kan pembunuh sama dengan X. Nah, dari pembunuh X ini Visual Prolog akan melakukan unifikasi atau pencocokan dengan data-data yang ada di dalam clauses. Nah, dia akan mencocokkan mulai dari yang pertama sampai pada titik di mana dia akan menemukan bahwa ada data yang sama dengan pembunuh ini. Nah, setelah dia mengecek, setelah dia mencocokkan, nah ternyata di bagian paling terakhir ini terdapat sebuah rule pembunuh. Nah, dengan variabel bebasnya adalah pembunuh. Sementara di bagian goal tadi variabel bebasnya adalah X. Nah, karena di sini pembunuhnya sudah sama atau sesuai, maka variabel bebas X ini diikat ke dalam variabel pembunuh, variabel bebas pembunuh. Nah, berikutnya adalah karena ini adalah sebuah rule, maka untuk memenuhi pembunuh adalah pembunuh, maka dia harus memenuhi syarat bahwa orang itu adalah pembunuh. Kemudian dia harus memenuhi semua syarat-syarat yang ada di sini. Nah, jadi jika ada suatu syarat yang tidak sesuai, maka dia akan tidak dieksekusi. Maka program Visual Prolog akan berhenti mengeksekusinya. Nah, di sini yang pertama adalah orang pembunuh. Nah, di sini kan pembunuh tadi sudah ada pembunuh ya. Nah, di sini syaratnya adalah orang pembunuh. Nah, pembunuhnya siapa?
kita lihat predikat orang. Kita lihat orang di sini, fakta orangnya. Nah, di sini mulai dari yang pertama ya teman-teman. Visual Prolog akan mengecek dari fakta yang pertama, yaitu ada orang Budi 55 M tukang kayu. Nah, yang dibutuhkan adalah nama Budinya saja, karena di bagian sini dia hanya membutuhkan pembunuh ini. Ini adalah sebuah variabel bebas ya. Nah, kemudian variabel pembunuh ini mengikat nama Budi tadi, nama Budi yang ini. Nah, berikutnya adalah dia akan melakukan pencocokan pada sub goal yang kedua, terbunuh. Nah, di sini ada terbunuh, kita cek di sini terbunuhnya. Oke, kita cek dari atas. Nah, di sini ada terbunuh adalah Siti. Nah, maka variabel bebas terbunuh ini akan mengikat Siti, mengikat nama Siti ya. Nah, di sini terbunuh kurang dari lebih dari pembunuh. Kemudian bukan bunuh diri. Nah, di sini ada subgoal dicurigai berisi variabel bebas pembunuh. Nah, karena di sini variabel bebasnya adalah pembunuh, maka secara otomatis dia akan mengikat nama Budi, karena variabel bebas pembunuh di bagian atas sudah mengikat objek Budi. Nah, kemudian dia mengecek dicurigai. Di sini ada curigai. Nah, dicurigai ini adalah sebuah rule ya teman-teman. Di sini ada beberapa rule. Ada 2, 3 dengan ini. Ada 4 rule ya. Maka dia akan mengecek mulai dari yang pertama. Nah, dicurigai yang pertama adalah X. X tadi dia mengikat Budi ya teman-teman. Artinya adalah Budi dicurigai jika Siti terbunuh dengan senjata. Nah, karena di sini sudah ada subgoal, maka dia akan mengecek subgoalnya adalah terbunuh dengan Siti dengan senjata. Kita lihat terbunuh dengan di sini terbunuh dengan Siti pentungan. Jadi si Siti ini terbunuh dengan pentungan. Nah, maka pentungannya, maka variabel bebas senjata ini mengikat pentungan. Nah, sehingga di sini ada pentungan. Kemudian subgoal yang berikutnya adalah cara kerja mirip. Benda cara kerja mirip senjata. Nah, senjata ini juga dia akan mengikat pentungan. Berarti pentungan cara kerja mirip benda. Oke, kita lihat cara kerja mulai dari yang pertama, yaitu pentungan. Nah, karena di sini dia mengikat pentungan, berarti kita mencari pentungan saja. Oke, di sini dicurigai tadi X ya. Nah, berarti variabel bebas. Kita coba untuk kaki palsu dengan pentungan. Kaki palsu dengan pentungan. Oke. Di sini ada kaki palsu dengan pentungan. Nah, di sini kaki palsu pentungan. Oke. Benda dengan Nah, kemudian dia akan melanjutkan ke subgoal yang berikutnya. Nah, karena di sini benda ini diisi dengan kaki palsu, maka benda ini juga diisi dengan kaki palsu. Jadi kemungkinan miliknya adalah X, kemungkinan milik kaki palsu. Nah, kita cek kemungkinan milik di sini. Kemungkinan milik kaki palsu X, kemungkinan milik kaki palsu. Berarti untuk kemungkinan yang pertama gagal ya teman-teman. Untuk kemungkinan yang pertama, kemudian kemungkinan yang kedua.
Kemudian kemungkinan yang kedua adalah kemungkinan milik X. Kemungkinan miliknya adalah gunting. Oke, di sini tadi X kemungkinan milik. Oke, kita ulangi ya teman-teman. Jadi karena di cara kerja mirip ini kita menggunakan kaki palsu pentungan ya. Berarti cara kerja mirip, variabel bebas benda ini mengikat kaki palsu dengan variabel bebas senjata ini mengikat pentungan. Nah, berikutnya adalah kemungkinan milik X benda. Berarti X ini berarti di sini kita mengecek kemungkinan milik ya. X ini variabel bebas X dengan variabel bebas benda. Karena di sini variabel bebas benda, maka dia akan mengikat kaki palsu. Karena di variabel bebas benda yang di atas mengikat kaki palsu. Oke, sekarang dia akan melanjutkan ke subgoal kemungkinan milik. Oke, di sini kemungkinan milik ada 3 ya. Dia mulai dari yang pertama adalah sepatu bola. Di sini tidak ada kaki palsu. Nah, yang kedua juga adalah gunting. Kemudian yang ketiga adalah X benda. Nah, karena di sini X benda, karena di sini kemungkinan milik X kemungkinan miliknya adalah benda dan benda ini adalah variabel bebas. Berarti dia bisa diisi dengan kaki palsu ya. Berarti kaki palsu kemungkinan milik X. Berarti Budi ini sudah termasuk ya teman-teman. Berarti kemudian dia akan melanjutkan ke subgoal X milik benda. Berarti X milik benda. Kemudian kita cek di sini. Budi milik kaki palsu. Nah, karena benda ini diisi kaki palsu, berarti X ini milik kaki palsu. Berarti sudah berhasil ya teman-teman. Di sini terdapat Budi milik kaki palsu. Oke. Berarti untuk dicurigai yang pertama, Budi sudah berhasil ya teman-teman. Jadi cara kerjanya seperti itu ya teman-teman. Jika solusinya adalah Budi. Oke, saya akan menjelaskan ulangnya teman-teman. Ini masih menit ke 43. Oke, tadi itu teman-teman, saya menjelaskan mulai dari sini saja. Anggap saja yang paling atas sudah saya jelaskan secara full tadi. Kita mulai dari subgoal dicurigai pembunuh. Nah, di sini visual prolog akan mengecek fakta dicurigai pembunuh. Kita lihat di sini dicurigai pembunuh. Nah, karena dicurigai pembunuh di sini ada 4, maka dia harus mengeceknya mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah dicurigai X dengan rule, dengan subgoal yang pertama adalah terbunuh dengan Siti senjata. Berarti Siti terbunuh dengan senjata. Berarti kita cek di sini terbunuh dengan Siti terbunuh dengan pentungan. Berarti Siti terbunuh dengan pentungan, berarti senjata ini mengikat objek pentungan. Kemudian dia akan melanjutkan ke subgoal yang berikutnya. Cara kerja mirip. Benda dengan senjata. Nah, kita tahu bahwa senjata ini telah mengikat pentungan, berarti benda cara kerja mirip pentungan. Berarti kita cek cara kerja mirip ini yang berisi pentungan. Berarti di sini terdapat kaki palsu ya. Oke, sekarang variabel bebas benda ini kita ikat dengan kaki palsu.
Nah, di sini ya, kaki palsu. Karena pentungan ini sudah sesuai dengan variabel bebas yang ini. Kemudian berikut adalah X kemungkinan milik benda. Oke. Nah, kita tahu benda ini variabel bebas benda ini mengikat kaki palsu, maka variabel bebas benda yang ini juga kita ikat dengan kaki palsu. Nah, kita cek kemungkinan milik di sini. Nah, di sini kemungkinan milik, untuk rule kemungkinan milik terdapat 3 ya teman-teman. Ini, kita mulai dari yang pertama. Dia akan mulai mengecek dari yang pertama. Kemungkinan milik X, sepatu bola. Nah, tadi di sini dicurigai ini, benda ini diisi dengan kaki palsu ya teman-teman. Berarti yang jelas rule yang pertama ini tidak sesuai karena X-nya bergandengan dengan sepatu bola. Nah, kemudian kemungkinan milik yang kedua adalah X bergandengan dengan gunting. Nah, ini juga tidak sesuai ya teman-teman. Secara otomatis dia akan melanjutkan ke langkah yang berikutnya adalah kemungkinan milik X benda. Nah, benda ini adalah variabel bebas. Berarti kaki palsu yang ada di sini tadi dia akan menyesuaikan diri dengan kemungkinan milik yang ini. Nah, kemudian dia akan menjalankan sub goalnya adalah X milik benda. Benda ini adalah variabel bebas. Nah, kita cek miliknya di sini. Nah, di sini terdapat Budi milik kaki palsu. Nah, berarti Budi ini sudah berhasil ya teman-teman. Budi ini artinya adalah pembunuhnya adalah Budi ya teman-teman. Oke. Kemudian dia akan melanjutkan ke sub goal yang berikutnya. Ada ternodai. Oke. Pembunuh ternodai zat. Kita cek. Nah, di sini untuk pembunuhnya kita sudah mengikat objek Budi ya. Oke. Budi ternodai zat. Oke, kita cek ternodai di sini. Nah, di sini Budi ternodai darah. Oke, berarti dia termasuk ya teman-teman. Kemudian berikutnya adalah terbunuh ternodai zat. Nah, zat ini adalah darah. Berarti kita cek fakta yang berisi darah. Nah, di sini terdapat Siti ternodai darah. Maka terbunuh ini mengikat objek Siti, kemudian ternodai dengan zat darah. Nah, Siti adalah orang yang terbunuh, kemudian Budi adalah pembunuh. Sehingga ketika kita menjalankan goal, maka solusinya adalah Budi, karena Budi adalah pembunuh. Oke. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan video